Ya, buat teman-teman semua di luar sana, ya setidaknya ya jangan menganggap remeh jika terjadi hal-hal seperti ini seperti yang saya rasakan. Ya, mungkin kalau bisa segeralah melakukan tindakan atau untuk paling tidak antisipasi agar tidak kondisinya lebih berat. Tidak lebih ke tingkat atas lagi, lebih parah lagi. Ya. Gaya hidup Anda perbaiki aja seperti itu yang terpenting. Tetapi bila Anda mendapatkan keluhan, Anda punya faktor risiko, segeralah datang ke Muardi. Aduh Mer, aduh. Kenapa, Dok? Aduh kilo, aduh. Kenapa? Sakit dadanya? Luwe gitu. Ora dodoku iki Ampek, sesek. Rada loro-loro ngono lho. Aduh. Coba saya dengar. Kenapa, Dok? Oh, kruyuk-kruyuk ngene nih, ha. Ini ya pertama lapar, yang kedua pasti ini demam kamera ya, soalnya kameranya udah on. Lah ya Bu, aku drocot aku panas sih. Iya. Padahal udah episode ke berapa ribu masih. Iya, saya meringet iki. Awas koyo Ikjun soalnya saya suwe saya jadi koyo Ikjun iki apa tadi Dok? Grogi. Nggak sanggup. Oh iya. Jangan nanti kita berjodoh. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Salam kepada Sobat Muardi, Sobat Positif. Ketemu lagi kita di Positif Podcast Sehat Solutif. Nah, kali ini, tadi nggak jauh-jauh nih. Udah nggak ini kan? Udah kemeringet iki lho, saya meringet iki. Harusnya kameranya udah on fire ini. Nah, kita mau ngomongin apa nih, Dok, siang ini, Dok? Kali ini kita mau ngomongin soal yang tadi saya rasakan itu. Tapi bukan luwe ya, bukan lapar. Tapi tentang sakit jantung. Waduh. Nah, sekarang ini kan kita sering dengar. Madek saya. Nah, enggak muda, enggak tua, meninggal gitu ya. Selain Covid ya, yang dulu itu. Kenapa? Punya jantung. Oh, kok semua orang punya jantung? Oh iya. Punya jantung masa hidup. Iya, maksudnya sakit jantung maksudnya. Oh gitu. Serangan jantung. Lah, di Jawa ini lebih lucu lagi. Angin duduk. Saya sering dengar tuh. Iya. Padahal yang duduk kan bahasanya gajah ya ta. Itu sarung. Oh, sarung. Iya. Iya benar. Taunya angin duduk gitu. Tapi tiba-tiba terus meninggal. Masa angin rasanya masang Dewi masa angin tok rasanya. Terus hari ini meninggal. Terus ini kita pengen tahu itu kan sangat mortalitasnya ya. Jadi angka kematiannya cukup, kalau kena jantung itu meninggal itu cepat gitu loh. Iya betul. Sering banget tuh lagi tidur tiba-tiba nggak bangun, padahal nggak ada sakit. Bangun nggak dirasa ya rapat. Oh gitu. Udah goyang-goyang itu. Udah wassalam gitu loh. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita. Mungkin Sobat Muardi ada saudara tetangga memang tiba-tiba dapat kabar. Betul. Terus meninggal. Iya. Pernah saya kejadian itu, saya pas pergi ke Jakarta itu naik kereta bersama ayah duduk di muka. Iya, itu hari Minggu. Hari Minggu kan. Nah itu beneran, ini kejadian beneran di kereta api itu. Terus pas sudah mau sampai di Gambir itu, ada satu penumpang berdiri mau ke kamar mandi. Orangnya gemuk, ya alhamdulillah lebih gemuk dari saya. Walaupun saya agak sik. Enggak, udah. Ikjun kan. Nah itu pas waktu mau berdiri, mau ke kamar mandi itu, kebetulan dia duduk paling depan. Tiba-tiba pingsan. Pingsan dan sampai akhirnya meninggal gitu ya. Memang pasien itu gemuk banget. Sempat dapat pertolongan medis? Ya saya kebetulan di situ saya pijat jantung langsung, cuman karena memang nggak ada medis yang lain ya. Ya terus akhirnya pasien itu meninggal lah. Kemungkinan memang jantung lah. Ini kan berarti kan memang jantung ini cukup mengancam nyawa ya. Betul. Nah makanya saat ini kita positif demi untuk teman-teman Sobat Muardi semua. Betul banget. Kita hadirkan dua narasumber yang sangat
bisa berbagi. Terus apa ya? Siang hari ini karena tadi ini juga Dok, kita mau ingetin kalau Rumah Sakit Muardi itu kan salah satu layanan unggulannya pelayanan jantung terpadu. Dan yang punya pelayanan jantung 24/7 ya kayak bahkan kayak apa ya, retail market itu aja kalah gitu. Ini 24/7 berarti 24 jam lagi 31 dalam 7 hari nggak ada libur nggak ada libur. Pelayanan jantung di Rumah Sakit Dr. Muardi. Nah, ini kan kita pengen sharing sama narasumber kita dua ini. Narasumber kita siapa sih, Mbak? Nah, kali ini nih ya, Sobat Muardi, sebelah kiri kami dari kelompok Capir Desa. Di sebelah kiri saya ya, ini sudah hadir di sini Dr. Ahmad Yasa, spesialis jantung konsultan. Iya. Ini adalah bosnya. Atau kepala instalasi jantung terpadu Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat siang Dr. Yasa. Nama bagiannya Dr. Yasa gitu ya. Kemudian di sebelahnya lagi, nah ini biasanya tuh kan dokter-dokter ya. Kali ini kita nggak cuman dokternya nih. Ini adalah salah satu survivor. Penyakit jantung. Salah satu pasiennya Dokter Yasa. Kita datangkan Bapak Petrus. Selamat datang Bapak Petrus. Nah, ini mungkin langsung aja nih, kenapa dua orang ini hadir di sini gitu ya? Kalau kita tadi ceritakan ini ya Dok, kan belum pernah kadang amit-amit ya gitu. Nah kalau Pak Petrus ini, nah ceritanya adalah suatu saat memang mengalami serangan jantung. Nah, tapi kalau yang saya ceritakan nggak seru gitu ya. Jadi Pak Petrus mungkin kamera langsung on Pak Petrus ya. Zoom in. Pak Petrus ini dulu konon. Informasi dari Dokter Yasa nih, Pak Petrus adalah salah satu pasien primary PCI di Rumah Sakit Dr. Muardi. Mungkin bisa diceritakan dulu gimana Pak awal mulanya ceritanya. Iya, kok bisa datang ke Muardi, kemudian apa yang terjadi di malam hari yang sedang gerimis-gerimis itu? Oh enggak ya. Monggo Pak Petrus. Baik, terima kasih. Selamat siang dokter. Perkenalkan, nama saya Petrus Rado, usia 41 tahun. Masih muda ya. Adalah bekerja di sebuah instansi mana sebagai security. Pantas nih badannya keker ya. Ya, terima kasih. Dan pengalaman mengenai riwayat penyakit jantung saya, semulanya itu berawal. Memang sebelum ada tindakan itu, ya memang saya sedikit menceritakan suatu saat itu ketika terjadi ada kejadian. Ya. Ketika waktu itu saya menjalankan tugas ya, sebagai security di sebuah instansi, di mana pada malamnya itu memang sebelumnya saya sudah merasakan sesak, terus sesak ya Pak ya? Ya, merasakan sesak, tapi itu saya masih bisa bertahan ya, dan mencoba berusaha untuk menahan, dikuat-kuatin ya, dikuat-kuatin gitu istilahnya. Dan pada saat malam sekitar jam 3 kurang lebih itu saya merasakan sesak yang luar biasa. 3 dini hari pagi berarti? 3 dini hari pagi. Kebetulan pas shift malam. Shift malam ya. Berarti pas tugas itu? Ya, pas tugas ya? Shift malam. Terus? Dan merasakan sesak itu luar biasa. Kurang lebih hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Memang sebelumnya itu saya juga pernah merasakan sesak. Itu paling maksimal itu sekitar 5 menit. Jadi memang sebelumnya sudah pernah. Sebelumnya pernah. Dan tindakan saya itu sebelumnya ketika ada kejadian sesak seperti itu, saya menyandarkan badan saya di tembok, terus istirahat gitu ya. Terus hembuskan nafas sekitar ya paling tidak sekitar 3-4 menit gitu, mulai berkurang, terus hilang. Tapi masih ada rasakan sedikit. Dan kejadian pada malam itu memang ya pemikiran saya mungkin ya udah lebih dari yang biasanya. Nah, makanya saya punya inisiatif melakukan tindakan untuk datang ke rumah sakit, langsung ke IGD yang terdekat. Dan
langsung pada dokter yang bertugas pada malam hari itu, ya sedikit menceritakan ya dari kejadian sebelumnya. Kemudian ya atas apa yang saya alami, dokter kemudian melakukan pemeriksaan, terus dilanjutkan dengan tindakan langsung saat itu, Pak? Ya, langsung saat itu. Jam berapa itu kalau boleh tahu dulu waktu pas datangnya itu ke Rumah Sakit Dr. Muardi jam berapa ya? Itu kan kejadian jam 3 ya? Jam 3 itu ya, mulai merasakan sesak. Selang waktu itu sekitar 1 jam. Subuh ya? Ya, sekitar jam 4. Saya berinisiatif untuk langsung ke IGD, Rumah Sakit terdekat. Dan alhamdulillah di situ dokter dengan inisiatif ya langsung melakukan tindakan pengecekan dan di IGD jadi baru dicek ya, maksudnya dicek mungkin rekam jantung gitu-gitu ya Pak. Terus langsung ketahuan kalau di IGD ketahuan nih Bapak nih serangan jantung nih gitu. Dan ketika itu dokter yang bertugas itu ya memvoniskan gitu, maksudnya ini harus secepatnya melakukan tindakan operasi. Jadi ya saya mungkin berpikir ya mungkin ini jalan terbaik. Iya. Saya langsung menyetujui. Ya udah tinggal proses selanjutnya udah langsung paginya sekitar jam 8 kurang lebih. Langsung itu tindakan operasi. Iya. Nah, itu kan dikasih tahu bahwa kayak operasi itu sebenarnya operasinya itu Bapak menurut jenengan ya sebagai seorang pasien apa saat itu dibius total, nggak sadar atau masih sadar saat itu? Kan biasanya kita takut, wah operasinya operasi besar atau enggak ya di gitu. Ya, sepengetahuan saya rasakan pada saat itu ya masih sadar. Sadar ya, berarti hanya cukup nggak yang bius sampai total gitu ya, maksudnya. Berarti operasinya sebenarnya saya masih bisa merasakan. Bisa merasakan ya. Sakit enggak? Yang dirasakan apa saat itu? Dirasakan kayak kayak ketusuk ada ketusuk jarum terus ada sesuatu yang masuk ke dalam. Memang ada sedikit kayak kram itu, Dok. Kayak kram. Tapi nggak nyeri ya? Tapi masih itu saya rasa mungkin sudah tidak terlalu nggak nyeri ya. Lah yang biasanya kan orang-orang pada takut tuh kalau masyarakat awam tuh nanti dioperasi di PCI gitu ya. Langsung mikirnya macam-macam, wah aku harus dioperasi besar gitu loh. Nah ini Pak Petrus ini kan merasakan bahwa sebenarnya nggak terlalu ya Pak ya, maksudnya masih sadar, nggak ngeri amat dan setelah selesai tindakan yang dirasain apa Pak? Dirasain itu berangsur-angsur itu udah setelah selesai tindakan operasi. Ya masih merasakan sedikit, tapi ya Dok, ini ya lebih bagus dari sebelumnya. Langsung rasa lebih enak ya, jauh ya. Apakah masih pernah merasakan sesek-sesek lagi gitu setelah operasi? Tergantung, kadang tergantung kegiatan saya. Misalnya kalau di luar terlalu capek, banyak aktivitas, karena aktivitas kadang-kadang over dari biasanya. Ya. Memang karena kita maklum Dok, masyarakat awamnya tidak terlalu tahu kan. Jadi gejala yang bisa menimbulkan sesak itu kadang-kadang kita cuek aja terus tidak gagas gitu. Ya udah, yang penting masih kuat terus bisa melakukan aktivitas ya. Kalau Pak Petrus sebelum ini pernah tahu nggak kalau misalnya punya penyakit jantung gitu? Ini sebelum kejadian itu memang saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Berarti baru pertama kali itu ya. Ketika dokter di IGD memberitahu, wah Bapak nih kena serangan jantung, itu gimana Pak? Ya, yang jelas saya kaget. Saya kaget setelah kata dokter ini harus diambil tindakan lebih cepat, yaitu untuk pemasangan ring. Pemasangan ring. Nah ini mungkin Sobat Muardi udah sering dengar ya kalau pasang ring apa gitu sih? ya. Nanti kita akan kulik-kulik sama dokter Yasa. Yes. Masih sama dokter Pak Petrus nih, saya masih penasaran sama Pak Petrus nih sebenarnya. Yang dirasain itu kan tadi sesek Pak Petrus ya. Biasanya kalau di sinetron gitu ya, kita ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong itu, wah dodoku ra enak, dodo sebelah mana, sebelah kiri gitu, nyeri. Jadi yang masyarakat itu rata-rata wah nyeri dada terus pegang dada gitu kan, terus wah itu jantung lah. Ini jantung apa ini deg-degan apa gitu ya. Yang Pak Petrus rasain malah sesek ya Pak ya. Ampek ya. Rasanya seseknya gimana ya Pak ya? Maksudnya biar kita tuh Sobat Muardi juga tahu gitu, maksudnya orang sakit jantung itu nggak cuman hanya yang kayak di sinetron nyeri gitu, tapi
bentuk sesek juga ada lah. Seseknya yang model gimana ya Pak? Yang Pak Petrus rasain itu? Saya rasakan selama sebelum ada tindakan, sebelum ada tindakan betul. Emang ada sesuatu yang tersumbat di dada. Maksudnya ada sesuatu yang mau keluar dari dalam itu tapi tertahan di sini. Ampak gitu. Ampak ya rasanya, ampak. Oh. Kayak ketindihan. Kayak ketindihan ya. Memang sakit sih tidak sakit, cuman sesaknya itu kadang ya luar biasa. Keringet dingin nggak Pak? Ya. Keringet dingin terus. Nah, saya orang asli emang sering keringatan. Oh. Keringat itu dari jantung apa saya tidak tahu. Minum teh hangat aja keringatan ya. Saya mikir keringetan gitu kan. Oke. Ya, ini menarik banget soalnya Pak Petrus ya. Ini jenengan bisa memberikan keputusan cepat dan ternyata hasilnya memang bagus banget. Langsung ke IGD ya. Ini yang sebenarnya buat kita teman-teman Sobat Muwardi perlu kita tahu gitu ya. Bahwa memang keputusan kayak gitu tuh harus gitu ya. Nanti kan nanti kita akan tanya sama ahlinya. Nah, langsung aja kita tanya sama ahlinya lah. Ini core of the core. Dok, kalau boleh tahu nih Dokter Yasa, sebenarnya apa sih yang dialami oleh Pak Petrus? Tadi kan Pak Petrus mungkin menjelaskan dari sisi awam ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih selama setengah jam atau mungkin sebelum-sebelumnya kalau Pak Petrus pernah merasakan hanya 5 menit, kebetulan kok nih durasinya lebih lama. Panjang. Nah, itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Kayak PPKM. Diperpanjang ya. Oke, terima kasih Mbak Mary dan Dr. Septian. Jadi Pak Petrus ini adalah salah satu dari istilahnya pasien kita yang kita lakukan suatu primary PCI yang berasa mengatakan bahwa banyak kejadian ya, terutama di usia muda ya. Kita definisikan usia muda itu kurang dari 40 tahun. Case-nya pun ya kita di rumah sakit Muwardi serangan jantung pada usia kurang dari 40 tahun itu dalam 1 tahun itu mencapai kurang lebih 60 pasien. Oh, banyak ya. Banyak. Di bawah 40 tahun loh padahal ya. Nah, inilah yang termasuk salah satunya itu setahu saya stand up komedian yang agak terkenal itu kan juga jantung kalau salah ya. Iya, itu pada waktu di para pentas terus terjadi serangan jantung seperti itu. Pas pentas malah ya. Jadi memang kewaspadaan itu harus kita tanamkan. Seperti kejadian Pak Petrus itu mungkin 2-3 hari itu dia merasakan tidak nyaman. Iya. Ya, jadi kenapa kok cepat cuma 5-6 menit? Karena apa? Sumbatannya dari jantung koroner itu masih sebagian. Belum tertutup total. Iya. Ketika dernya itu ya ketutup total akhirnya terasa ya. Setengah jam tadi ya durasinya lebih meningkat. Simptom atau keluhannya lebih meningkat, ya, makin nyeri. Tapi yang ditakutkan adalah timbulnya side effect atau istilahnya sudah komplikasi dari serangan jantung tersebut. Komplikasinya apa, Dok? Ya, mulai sesek-sesek, ya, gagal jantung, irama jantung tidak teratur, dan lain-lain sampai henti jantung. Makanya kita edukasi bahwa segera mungkin ya pasien dengan serangan jantung harus kita lakukan revaskularisasi atau kita buka sumbatannya, bukan dibedah tetapi dilakukan istilahnya pemasangan infus ya lewat pembuluh darah tangan atau lewat pembuluh darah lipat paha. Kejadian Pak Petrus seperti itu tadi, beliau dipasang menggunakan pembuluh darah arteri radialis atau pembuluh darah tangan. Ya. Jadi Pak Petrus benar-benar waktu itu juga sadar. Enggak dibedah jantungnya, dadanya gitu enggak ya? Ya. Ini menarik Dok. Maksudnya kan kita kan tadi dikasih tahu bahwa operasi gitu ya. Yang di sini operasi yang dimaksud dengan PCI itu ternyata enggak yang dibedah dadanya ya Dok ya. Nah, jadi kayak orang mau menyatakan cinta itu bedah dadaku itu enggak ya? Itu jadi kayak tindakan pemasangan infus ya Dok berarti. Ya, jadi kalau kita pasang itu kan pembuluh darah vena, ini pembuluh darah arteri. Jadi setelah itu kita masukkan istilahnya seperti selang kecil. Baru kita lihat jenis sumbatannya. Oh, berarti benar-benar kayak pasang infus itu ya, pasang selang juga ya? Sayatannya minim sekali ya, kecil sekali. Masih ada enggak Pak Petrus? Bekasnya masih ada Pak Petrus?
sudah tidak ada. Udah hilang. Ini ada satu titik. Berarti otomatis pemulihannya juga lebih cepat ya karena sayangannya. Iya. Nah, ini nggih sobat Muardi bahwa di sini untuk pemasangan PCI itu tidak dibedah jantungnya, hanya kayak pemasangan infus saja. Lewat pembuluh darah. Pembuluh darah tangan toh. Jadi kayak orang pasang infus itu. Nah, itu sama berarti ya, Dok ya? Sama. Ah, jadi enggak kayak orang pasang infus lah, nyerinya ya nyeri kayak orang pasang infus itu toh. Ada, kita lakukan anestesi lokal. Anestesi lokal loh, pakai dibius lokal dulu. Jadi enggak yang nyeri enggak, dan itu sangat efektif ya, Dok ya, untuk Jadi kenapa saya tadi bilang ketika kena serangan ya harus segera mungkin. Nah, segera mungkin. Jadi sebaiknya kita ada istilah dari jantung itu time is muscle. Time is muscle. Artinya apa, Dok? Secepat mungkin kita buka sumbatannya. Ya. Sebanyak mungkin otot jantung yang kita selamatkan. Jadi prinsipnya seperti istilahnya kalau ada pertanian sawah, kita tutup airnya, pasti akan yang mati. Tanamnya akan lebih banyak. Karena apa? Karena kita tidak lakukan secara tepat, mungkin pasien sudah tidak nyeri. Tapi 3 bulan kemudian otot yang nekrosis atau yang rusak sudah mulai ada gangguan dari pompa jantungnya. 1 tahun kemudian pasien sesek. Makanya pada usia muda apalagi seperti Pak Petrus ini, ya kita harus segera mungkin kita revaskularisasi atau kita buka sumbatannya. Kalau masih jadi tidak serta merta istilah pasien kateterisasi Pak Petrus ini dipasang ring. Jadi bisa juga hanya istilahnya emboli atau cenderan darah yang masuk ke jantung. Jadi bisa istilah kita sedot atau kita suction, ya. Bisa ya di rumah sakit dokter Muardi bisa juga ya. Jadi kan tromboster kita sedot, ternyata kita evaluasi lagi pembuluh darahnya bagus. Problemnya bukan suatu istilahnya aterosklerosis atau karena memang problem dindingnya, tetapi problem karena ada suatu emboli. Ada jalan darah tadi ya. Jadi nggak perlu dipasang ring ya. Jadi ternyata PCI belum tentu harus pasang ring ya, Dok ya. Bisa juga karena emboli. Makanya Sobat Muardi kalau memang merasakan yang sesak nafas atau mungkin nyeri dada ya, Dok, nyeri dada ya, nyeri dada atau ambek-ambek, jangan khawatir, langsung cus ketemu sama dokter Yasa. Ini ngomong masalah cusnya tadi sama tadi kan ada salah satu side effect yang sampai gagal jantung gitu kan, henti jantung. Nah itu berapa lama golden period orang jangan sampai melebihi sekian jam atau sekian supaya tetap bisa tertolong gitu. Jadi timeline-nya atau waktunya itu ya seperti saya bilang, secepat mungkin kita lakukan revaskularisasi atau kita lihat istilah sumbatannya. Bisa dengan obat namanya streptokinase ya atau pengencer darah lah katakan. Ya, setelah itu tetap harus kita lakukan kateterisasi. Biasanya di rumah sakit istilah yang bukan rujukan, di rumah sakit sekitar kita itu melakukannya adalah tindakannya hanya diberikan suatu obat saja ya. Tapi tetap harus kita evaluasi apakah dengan obat itu sumbatannya sudah terbuka 100% atau belum. Karena kalau tidak dievaluasi seperti itu, nanti ya kedepannya akan tidak baik. Untuk apa? Outcome, terutama pada pasien-pasien dengan istilah usia masih muda. Nah, usia produktif ya, Dok ya. Iya. Betul. Jadi malah yang agak tricky di sini ini masih muda-muda loh. Biasanya kan anak muda, wah masa aku jantung, ternyata kasusnya cukup banyak banget ya, Dok ya. Itu kalau boleh tahu kenapa sih, Dok? Biasanya faktor resiko ya, faktor resiko. Ya, jadi kita lakukan suatu studi analisa pada pasien dengan usia muda. Itu terbanyak adalah faktor dari keturunan. Ya. Warisan tidak hanya rumah, warisan atau penyakit ya, Dok. Warisannya adalah Bapak Ibu tidak apa-apa, ternyata istilahnya ada faktor X yang dari eyangnya yang tidak. Eyang juga bisa. Bapak Ibunya tetapi dapat keputune ya. Sawai ramelu itu warisan ya. Itu yang bahaya ya. Hipertensi sama diabetes itu juga 3 faktor itu yang istilahnya menjadikan istilahnya masalah pada usia muda. Apa sih, Dok, tadi, Dok? Hipertensi. Faktor risiko keluarga. Riwayat genetik ya. Riwayat keluarga, terus hipertensi, DM, diabetes, sakit gula ya? Sama?
merokok. Oh, merokok. Nah, itu berarti nggak jauh-jauh dari lifestyle, ya kan? Biasanya DM, ya kan makanan, konsumsi sehari-hari gaya hidup, gitu ya. Yang mager gitu kan. Jarang berolahraga ya kan berarti ya. Oh iya, berarti kalau yang sobat-sobat Muardi ya, yang teman-teman itu ada hipertensinya, masih muda itu ya, masih muda punya hipertensi atau memang ada sakit gula atau riwayat berarti ya, riwayat keluarga, ya, keluarga, sakit gula, hati-hati ya, hati-hati bener-bener. Jangan merasa masih muda, aman gitu kan. Aku masih yang biasa punya DM itu cuma yang orang-orang udah tua ya. Aku jangan ngomong gitu kayak bilangin Dodit Mulyanto. Penyakit saya itu kan penyakit apa namanya eksklusif gitu ya, macam jantung gitu ya, dulu pernah ngomong dia, penyakitnya jantung ya. Dokter Yasa bilang ternyata anak muda banyak yang kena. Banyak yang kena, hati-hati loh, hati-hati. Nanti langsung kalau memang rasa sesek gitu ya, langsung cus ke rumah sakit Dr. Muardi karena rumah sakit rujukan ya dok ya, rumah sakit rujukan. Jadi kalau di Solo Raya ini melakukan tindakan primary, ya khususnya yang istilahnya support dengan asuransi kita ya, PCI ya. BPJS itu hanya di rumah sakit Dr. Muardi. Hanya garis bawahi dok. Hanya berarti di bisa rumah sakit Dr. BPJS. Oh, bisa. Jadi kalau tidak pakai itu ya habisnya. Tapi terus dulu BPJS nggak? Ya, saya sangat terbantu sekali dengan ada BPJS. Berarti 0 rupiah. Ya. Oh, 0 rupiah. Ya, jadi ya saya ingatkan jadi di area Solo Raya ini ya tadi ya. Kita juga selain di area Solo Raya banyak dari sejawat kita yang merefer suatu serangan jantung yang dari Jawa Timur sebelah mana ya? Barat. Ya. Iya, berbatasan dengan Jawa Tengah ya. Seperti itu Pacitan pun ke kita karena mereka mau ke Surabaya juga jauh betul. Itu yang makanya sebenarnya layanan kami itu full bener-bener istilahnya 24 jam. 24 jam. Garis bawah ini 24 jam. Kita lakukan suatu tindakan primary kapanpun. Karena tadi moto kita karena suatu otot jantungnya time is magical, jadi waktu itu benar-benar sangat berharga untuk otot jantung kita seperti itu. Ya, kedepannya istilah di salah satu rumah sakit katanya dengan pengencer darah saja sudah cukup dok. Ya, kita bicara suatu rekomendasi dari manapun harus kita evaluasi. Tapi juga harus kita ingat istilahnya dari pembiayaannya ya, karena pasien-pasien dengan istilahnya tidak ada asuransinya ya, istilahnya kita kadang kendalanya di situ. Yang kita tidak lakukan kendalanya di situ. Tapi untuk istilahnya ya tadi kenapa harus dilakukan itu? Karena kita harus tahu problem utamanya atau pembuluh darah koronernya ini benar. Jadi kan evaluasi ya dok ya. Jadi kayak dikasih kita bersihin saluran air itu, jika diguyur kan pakai sitrun itu bisa tuh, belum pernah tahu tau. Nah kalau si got ini sitrun bisa, jadi pakai sitrun itu bisa. Cuman kan kita nggak tahu ternyata ya dok ya. Udah lancar bener atau enggak gitu. Memang kami itu tukang ledeng. Pengairan. Irigasi. Bener. Jadi masalahnya di situ. Iya. Kalau yang di Solo Raya dok, yang punya kemampuan PCI sampai 24 jam selama 7 hari, selama 1 bulan full itu selain di apakah hanya di rumah sakit Dr. Muardi atau sampai saat ini hanya di rumah sakit Dr. Muardi. Jadi kalau ada jam 3 kayak Pak Petrus jam 3 malam tuh, jam 3 malam 3 dini hari ya, dan langsung dilakukan tindakan jam 8 udah selesai. Ya, jam 8 udah di ICU. Berarti kan 4 jam itu udah selesai tindakan, udah pemeriksaan semua ya dok ya, udah tindakan juga. Jadi itu jangan kalau dibiarkan misalnya nggak langsung segera ke IGD, itu yang terjadi apa dok? Apa? Kalau tadi seperti mengalami serangan seperti Pak Petrus, terus kemudian cuma dikerokin di rumah, ya kan seringnya kan dikira masuk angin nih dok. Itu kira-kira apa yang terjadi kalau tidak segera ke rumah sakit? Banyak kan kejadian seperti itu. Jadi pasien rata-rata sih setelah kerja bakti lah, angin duduk, dikerokin, malah dikasih minum. Nah, itu biasanya juga henti jantung. Banyak yang kelewatan seperti itu. Jadi kadang banyak masyarakat awam itu kalau angin duduk udah dikerokin sudah sembuh. Padahal itu jantung ya dok ya. Apalagi istilahnya pasien-pasien dengan usia tua. Keluhan itu tidak khas, cuma istilahnya
keluhan asam lambung. Iya. Tadi kok kenapa diberi minum bahaya, Dok? Ya kan dalam kondisi yang istilahnya sudah mulai tidak sadar itu, ya, malah tersedot. Oh, jadi bisa masuk ke paru-paru ya? Iya. Banyak ditambahin minum. Iya, kan kadang kasih teh panas nih biar segera ini ya. Gitu. Ini juga bener, Dok. Maksudnya saya ada teman juga security yang dulu itu masih muda, masih 20-an tahun. Itu tiba-tiba serangan dan akhirnya sampai meninggal ya, Dok ya. Akhirnya meninggal ya karena memang nggak segera dibawa, mungkin bawa ke rumah sakit untuk dengan delaynya itu delay ya. Treatment yang terapi yang tepat itu menentukan outcome atau hasil dari tindak pasien tersebut. Itu rata-rata tindakan yang tidak tepat seperti itu yang ya kadang sih pasien takutnya ini operasi itu loh yang bahasa operasinya itu berapa lama, Dok, di operasi tadi primary PCI tadi? Mungkin kalau bisa diceritakan prosesnya itu bagaimana gitu. Iya, standar aja. Jadi pasien dari UGD kalau kita ada istilahnya indikator mutunya, kita bikin dari 90 menit dari UGD datang. Memang delaynya ya pandemi ini agak delay karena harus swab dulu gitu ya. Waktu itu sebelum istilah eranya pandemi das gitu. 90 menit, Dok. 90 menit ya. Das jadi langsung datang EKG langsung bawa ke klinis nggak ada langsung bawa seperti itu. Ini menarik banget. 90 menit itu kayak orang kalau kamu hamil terus mau lahiran itu metodenya 90 menit itu cepet banget. Dan itu menjadi indikator mutu kita. Iya. Berarti pasien di swab kemudian langsung dibawa ke mana, Dok? Tindakannya di ruang operasi atau di mana? Di KUA, Mbak. Oke. Pasang cincinnya di sini. Iya. Jadi kayak lamaran ya. Pasien IGD ya, standar kita untuk menegakkan suatu serangan jantung harus kurang dari 10 menit. Oke. Oh, ini serangan jantung 10 menit. Ya, kita habis itu ya melengkapi labnya, lab lengkap semua. Ya, kita aktivasi dari ruang kateterisasi ya. Dari gedung UGD itu kita masukkan ke ruang di gedung PJT lantai 1. Iya, cat lab ya mungkin. Ya, di ruang cat lab. Di ruang cat lab, oke. Itu kalau mungkin Sobat Mari tahu alatnya tuh yang ada kayak lingkarannya gitu ya. Canggih lah pokoknya gitu. Pokoknya canggih dan cepat. Intinya adalah cepat karena timing muscle gitu ya. Dan tindakannya berapa lama? Kalau tindakan sejak dibius lokal sampai dimasukkan alat cepat ya, rasa sejam waktu itu ya, Pak. Jadi kita rata-rata kalau pasien dengan serangan jantung. Nah, kalau untuk lesinya simple ya kurang dari 1 jam. Kurang 1 jam udah selesai. Jadi jangan takut. Bener-bener ini menarik banget soalnya. Soalnya kan banyak yang takut ya, Dok ya. Ya takut. Wah, aku mau dikode. Terus aku disuruh PCI. Dok, saya cari second opinion padahal itu time is muscle ya, Dok ya. Kelamaan timbul otot jantung yang banyak yang istilah mati, udah pompa jantung Anda akan makin lama makin tambah jelek. Padahal apalagi masih muda masih muda ya, betul. Kita tekankan di situ. Iya. Kadang sejawat-sejawat yang di luar Muadi itu kan juga mengirim ke kita. Rata-rata sudah, tapi keluarga nggak mau. Iya. Hanya obat aja. Kenapa, Dok? Jadi takut. Karena dikira operasi beresat. Terus yang kedua adalah ya selain usia muda kita pun tidak ada batasan usia. 90 tahun serangan jantung ya kita kerjakan. Wah, ini bagus ini. Iya. Tidak mengenal usia. Ya boleh dia istilah rata-rata seperti itu. Kita 95 pun istilah kita lakukan tindakan pernah. Keberhasilannya berapa persen, Dok? Selama ini yang di Muardi apakah? Jadi gini, kita evaluasi, kita lihat ya istilahnya setelah tindakan ya seperti Pak Petrus ini, insya Allah sih tidak ada masalah. Kalau tingkat keberhasilan ya kita tidak bisa katakan 100% ya, tidak bisa ya. Tapi cukup tinggi ya. Cukup tinggi dan cukup aman ya, Dok ya. Sangat safety. Ini loh. Terapinya ya itu gitu. Benar. Iya. Terapi utamanya itu ya, Dok ya.
Kalau setelah melakukan primary PCI itu kira-kira untuk pasien yang sudah melakukan di apakah ada setelah operasi itu nggak boleh begini-begini atau untuk menjaga supaya tadi cuma satu aja tangannya jangan digerak-gerakkan. Bekas ininya ya? Iya. Ada bekasnya itu. Apakah ditanam sesuatu gitu? Enggak ya? Mungkin chip gitu ya, chip. Dipasang ring. Kalau terus dipasang ring. Ada chip-chip ya. Banyak yang benar. Kalau remnya itu lepas enggak ada. Kalau saya gerak-gerak enggak. Iya benar. Implan kita benar-benar kita tempelkan ke pembuluh darah. Sudah itu udah lari lagi. Hanya ditakutkan seperti itu. Nanti tak pakai lonjak-lonjak ginding. Kan itu juga. Jadi sangat safety. Sangat aman ya, digarisbawahi sangat aman ya. Sangat aman dan cepat. Karena 90 menit lah. Iya, enggak dibius total juga itu. Jangan takut yang kan kadang takut dioperasi enggak sadar gitu ya. Kalau ini masih bisa dioperasi, masih bisa lihat ini ya Pak, masih bisa kerasa masih sadar. Biasa nggak WA-an sambil WA selfie ya Pak terus ya. Soalnya kemarin gini, saya kan sempat merasakan sedikit sudah setelah dalam proses melakukan tindakan itu loh, pemikiran saya kok enggak dilakukan tindakan kok perasaan rasa biasa aja. Pikirannya belum mulai padahal sudah selesai. Terus kagetnya loh, udah selesai Mas, udah ya. Nah, tuh kan. Ini. Pasiennya aja nggak tahu kalau udah selesai. Jadi benar menarik ini. Itu bagus nih. Ini kalau boleh mungkin Pak Petrus pesan-pesan buat sobat Muardi yang di rumah. Nah, kira-kira yang mungkin mengalami hal yang sama, pengalaman yang pesan-pesannya apa nih Pak yang mau disampaikan ke sobat Muardi? Baik, terima kasih. Mungkin sedikit dari pengalaman yang saya alami ya, buat teman-teman semua di luar sana ya, setidaknya ya jangan menganggap remeh jika terjadi hal seperti ini seperti yang saya rasakan. Ya, mungkin kalau bisa segeralah melakukan tindakan atau untuk paling tidak antisipasi agar tidak kondisinya lebih berat. Kondisinya tidak lebih ke tingkat atas lagi, lebih parah lagi. Ya. Memang terkadang kadang orang di luar sana pemikirannya kadang ada kejadian seperti sesak yang saya alami itu kadang-kadang disepelekan, biasa aja. Nah, tapi yang seperti pengalaman yang saya alami ya, memang sebelumnya itu saya pernah merasakan ya, tapi setelah apa yang saya lakukan dengan antisipasi mengambil tindakan untuk langsung ke IGD, ya alhamdulillah mungkin ya bagus ya, cukup menyelamatkan saya dengan tindakan seperti itu, langsung dilakukan PCI ya. Ya sehingga sampai sekarang ya sekarang sih saya masih bisa merasakan, kecuali tergantung situasi saya itu kondisi lagi apa, aktivitasnya seperti apa. Kadang-kadang terlalu capek merasakan sedikit ya. Tapi sedikit udah jauh sama yang dulu ya Pak ya. Itu kuncinya di situ. Sangat jauh. Iya. Terus Dokter Yasa, mungkin ada pesan-pesan buat sobat Muardi, sobat positif untuk jantung ini dan PCI ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk sobat Muardi saya berpesan aja ya, standar aja. Jadi gaya hidup Anda perbaiki aja seperti itu yang terpenting. Tetapi bila Anda mendapatkan keluhan, istilah Anda punya faktor risiko, segeralah datang ke Muardi. Untuk apa? Ya untuk prevent ya, sebisa mungkin sih kita hambat ya, jangan sampai istilahnya timbul suatu serangan. Ya. Bisa kita evaluasi rekam jantung dulu, kita lihat treadmill, kita bisa istilah sebelum tindakan invasi juga CT scan koroner juga bisa kita lakukan. Oh bisa juga ya? Bisa kita lakukan suatu USG jantung, echo seperti itu. Jadi pada orang-orang yang berisiko yang seperti saya bilang tadi, ya DM, hipertensi, merokok, ya faktor keluarga. Ayolah kita gaya hidup yang baik, ada istilahnya ada keluhan, segera harusnya untuk medical check up seperti itu. Jangan sampai istilah timbul suatu serangan jantung. Tapi kalau istilahnya ada problem, istilah memang nyeri berat lebih dari 30 menit, datanglah ke IGD Muardi. Karena apapun dengan istilah rumah sakit kita dengan
fasilitas yang lengkap ya. Yang sangat lengkap. Dokter-dokternya juga. Backup tim dari istilahnya BTKP juga ada untuk membackup. Betul. Itu istilahnya kita layanannya insya Allah sangat lengkap. Sangat lengkap ya. Mungkin seperti itu. Siap, mantap banget ini. Nah, ini memang pembelajaran buat kita ya, Mbak Mary ya. Maksudnya kita jantung ini jangan dianggap remeh. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya kan. Banget, ya. Nah, dan mencegahnya itu juga salah satu dengan medical check up ya, biar tahunya. Iya kan, medical check up rutin. Kalau ada keluhan sedikit, mending datang dilihat. Oh, kalau memang bagus kan bisa nggak harus tindakan yang lebih advance gitu ya, terutama yang tadi ya punya faktor resiko, misalnya genetik. Jadi kalau keluarganya memang sudah ada salah satu yang itu perlu lebih waspada lagi. Lebih waspada. Ya, mungkin itu ya Mbak Mary ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita ngobrolin sama mumpung ada Dokter Yasa sama Pak Petrus nih. Cuman kembali lagi kita terbatas oleh waktu ya toh. Tapi ini kalau Sobat Mordi masih pengen tahu tentang pelayanan jantung ya, karena itu salah satu layanan unggulan kita. Unggulan Dokter Mordi. Nomor teleponnya berapa ya? Nanti bisa dilihat di sini ya. Jadi kita ada hotline untuk layanan jantung terpadu ya Dok ya. Nanti bisa menghubungi atau langsung datang ke rumah sakit Dokter Mordi. Ya, kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih kepada Dokter Yasa, kepada Pak Petrus atas waktunya yang diberikan. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan, tetap dengan positif podcast sehat solutif. Think positif, get more